Selamat pagi ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi berjumpa di dalam subtema yang terakhir daripada tema besar kita, kehidupan dan keluarga Sang Reformator Martin Luther, dengan subtemanya yaitu duka cita Sang Reformator. Ya. Mari kita meminta pertolongan Tuhan sebelum kita memasuki pembahasan kita pada hari ini, dan kiranya melalui pembahasan ini memberikan kepada kita lagi kekuatan menghadapi kehidupan kita, terutama menghadapi duka cita yang kita alami dalam beragam bentuk. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan bersyukur untuk kasih karunia Allah di pagi hari ini, di mana kami kembali lagi boleh belajar akan firman Allah dan juga belajar akan teladan kehidupan orang-orang percaya, khususnya Martin Luther dan keluarganya dalam kaitan dengan duka cita yang mereka hadapi. Kami berdoa biarlah Roh Kristus menyertai kami di dalam seluruh pembahasan kami, dan biarlah Engkau menguatkan jiwa kami lagi dengan firman Tuhan, sehingga melalui seluruh duka cita ini kami tidak menjadi orang-orang yang tidak berpengharapan, tetapi kami menjadi orang-orang yang berpengharapan di dalam Allah kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan waktu ke depan di dalam pimpinan dan penyertaan Allah semata. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Ya, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana subtema kita duka cita Sang Reformator, maka ada dua poin besar yang kita akan bicarakan terkait dengan hal ini. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana pengalaman Luther dan juga Katarina dalam mengalami keterhilangan, duka cita, oleh karena orang-orang terkasih mereka itu dipanggil Tuhan. Dan kemudian apa yang menjadi konsep teologis daripada Luther terkait dengan eskatologi yang menyebabkan Luther itu memiliki pengharapan di tengah-tengah duka cita yang dialaminya. Mari kita lihat hal yang pertama yang kita pelajari daripada kehidupan Martin Luther terkait dengan keterhilangan atau duka cita yang dialami karena kematian keluarga terkasih. Yang pertama kita melihat daripada ayah Martin Luther, namanya Hans Luther. Saudara, ketika Hans Luther itu meninggal dunia, Luther tidak berada di sisi daripada sang ayah. Luther itu pada waktu kejadian di mana ayahnya itu meninggal dunia, Luther sedang berada di benteng Coburg ya, selama sidang Augsburg ya berlangsung, dan dia di tanda petik diberikan istirahat khusus oleh teman-temannya, tetapi dia terus surat menyurat dengan teman-teman yang ada di Augsburg ketika ada dalam persidangan itu. Dia sendiri ada di benteng Coburg ya. Dan kemudian apa saja yang dia lakukan selama tanggal 24 April sampai dengan tanggal 4 Oktober 1530 di benteng Coburg ya. Yang pertama, Luther itu tidak kemudian menghabiskan waktunya itu dengan bersantai. Kita tahu bahwa Luther adalah seorang pekerja keras dan dia memakai seluruh waktu dia dari tanggal 24 April sampai 4 Oktober itu, setiap harinya dia bekerja dengan keras. Dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam, sampai-sampai kesehatan dia itu terganggu karena dia kurang memiliki waktu makan. Nah, apa saja yang dilakukan oleh Luther sepanjang waktu-waktu itu? Yang pertama, dia menulis lebih daripada 120 surat dalam 172 hari kepada teman-temannya di Augsburg setelah mereka itu berada di sana untuk kemudian memperjuangkan doktrin yang benar, doktrin yang diajarkan oleh Martin Luther, termasuk Philip Melanchthon itu ada di sana. Dan kemudian dia juga menuliskan surat kepada saudara atau keluarganya, anak-anaknya yang ada di Wittenberg ya. Nah, saudara, waktu dia menulis surat ini dalam 2 hingga 3 hari itu selalu saja ada utusan-utusan berkuda yang pergi dan membawa suratnya dengan begitu cepat. Kenapa? Karena rekan-rekannya yang ada di Augsburg itu berhadapan dengan kaisar dan juga berhadapan dengan petinggi-petinggi Roma, di mana dia harus memperjuangkan doktrin yang benar dan kemudian mengajarkan apa yang benar. Maka Luther perlu terus-menerus menulis surat kepada mereka. Lalu yang kedua yang dilakukan oleh Luther adalah dia menulis tentang api penyucian, bahwa dia menentang api penyucian itu, dia jelaskan bagaimana konsep Alkitab. Lalu kemudian dia melakukan juga tulisan-tulisan mengenai pengajaran yang harus dilakukan di sekolah dan bagaimana kekuasaan kunci yang dibicarakan, di mana Petrus itu menerima kunci daripada Kristus. Apa arti itu semua? Luther tulis pada waktu dia berada di benteng Coburg ya. Selain daripada itu, Luther juga melanjutkan penterjemahan Alkitab ya. Dia lanjutkan itu dan dia kerjakan itu dengan begitu detail. Dia juga menulis khotbah-khotbahnya kepada para penghuni dan pegawai dari benteng Coburg ya, yang selalu dilayaninya di kapel daripada benteng itu. Lalu kemudian dia juga menulis penafsiran 25 Mazmur dan hal-hal yang lain yang dikerjakan oleh Luther. Jadi Luther selama ada di benteng Coburg pada tanggal 24 April sampai 4 Oktober 1530 adalah suatu hal yang sangat-sangat sibuk karena dia kerja terus-menerus non-stop. Tetapi di tengah-tengah kondisi demikian, Allah mengizinkan apa yang terjadi, yaitu duka cita.
Ya, ayahnya itu dipanggil Tuhan. Di dalam kurun waktu dia ada di Benteng Coburg dengan begitu banyaknya kesibukan pelayanan yang ada. Luther sekali lagi tidak sempat mengunjungi ayahnya, tetapi dia menuliskan surat yang begitu mesra, yang menggambarkan cinta kasih dia kepada sang ayah dan juga pengharapan iman dia di dalam Yesus Kristus kepada sang ayah. Supaya sang ayah juga memiliki iman yang sama, pengharapan yang sama kepada Allah ketika menghadapi kematian. Apa yang ditulis oleh Martin Luther kepada ayahnya? Meninggal hanya merupakan tidur sejam lamanya dan kelak bangun kembali di samping Kristus. Ini adalah penggambaran Luther yang nanti kita akan lihat betapa kental itu di dalam konsep eskatologi daripada Luther mengenai kematian sebagai tidur. Dan dia memberitahukan itu kepada ayahnya, dan ketika surat itu dibacakan oleh seorang pendeta yang melayani ayahnya sebelum ayahnya meninggal dunia, pendeta itu bertanya kepada ayahnya demikian. Apakah engkau mau meninggal dalam kepercayaan yang diajarkan oleh Luther, anakmu? Ya. Jadi apakah engkau mau meninggal di dalam kepercayaan yang diajarkan oleh Luther, anakmu? Ini adalah sebuah pertanyaan yang meminta respon iman daripada ayah. Kita tahu bahwa sang ayah lahir di dalam keluarga Katolik yang begitu kental dengan ajaran-ajaran yang ada, dan bahkan mereka juga terlibat misalnya di dalam seluruh praktik-praktik Katolik sebelum reformasi itu terjadi. Tetapi setelah peristiwa reformasi dan kemudian Luther itu menikah dan kemudian hubungan ayah dan anak ini kembali pulih, maka Luther itu menggunakan kesempatan ini untuk menginjili atau kemudian menantang ayahnya itu percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia, satu-satunya yang menyelamatkan dia. Nah, ketika pendeta ini sekali lagi berbicara kepada ayah daripada Luther, jawaban ayah Luther adalah, kalau saya tidak melakukannya, saya pasti seorang yang jahat. Kalau saya tidak melakukannya, saya pasti seorang yang jahat. Ini adalah sesuatu yang sangat indah karena ternyata ayahnya pada akhir hidup dia percaya kepada Kristus. Sungguh-sungguh meninggalkan kebiasaan Katolik dia yang lama, keterikatan dia dengan pengajaran-pengajaran yang sesat, dan setelah itu berhadapan dengan seluruh ajaran yang Luther itu ajarkan dengan perjuangan-perjuangan Luther yang begitu luar biasa besar, sampai dengan terakhir Luther ada di Benteng Coburg, ayahnya tetap mengikuti Luther. Ayahnya tetap mengikuti Luther. Perubahan iman daripada hidup ayahnya, perubahan praktik hidup daripada ayahnya, itu adalah suatu penghiburan yang begitu besar bagi Luther. Luther bersedih terhadap kematian ayahnya, tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kesedihan itu tidak lebih besar daripada penghiburan yang Allah kerjakan kepada Luther. Karena apa? Karena ayahnya sebelum mengalami kematian telah percaya kepada Kristus dan meninggalkan ajaran yang sesat dan berpaling kepada ajaran yang benar, yaitu Injil Kristus saja. Maka ketika berita kematian ayahnya itu tiba kepada Luther, Luther berkata, nah, ayahku juga mati. Karena apa? Karena dia baru saja menulis mengenai api penyucian. Dia baru saja mengungkapkan tulisan-tulisan akademik yang ilmiah dan juga yang memiliki argumentasi biblika tentang api penyucian. Ya, sehingga dia memberikan pengharapan iman yang sejati kepada umat Allah, dan sekarang ayahnya berhadapan dengan kematian dan sudah mati. Lalu Luther itu setelah mendengar kabar itu, dia masuk ke kamar dengan membawa kitab Mazmur dan dia menangis semalam suntuk. Ini adalah gambaran bahwa kesedihan itu begitu melanda hati daripada Luther. Dia begitu sedih karena ayahnya itu pergi dan dia tidak bersama dengan ayahnya. Tetapi sekali lagi ada kitab Mazmur di sampingnya, yang berarti ada penghiburan, ada kekuatan yang Allah berikan melalui firman Allah kepada Luther, apalagi dengan kesaksian iman ayahnya sebelum meninggal dunia yang Luther itu dengar. Setelah itu Luther tidak berbicara apapun tentang kematian ayahnya, tetapi di dalam surat yang dia berikan kepada salah seorang kawannya, dia berbicara mengenai duka cita yang dalam terhadap kematian ayahnya. Dia bilang, segala apa yang saya capai sekarang ini adalah berkat ayahku. Saudara ingat, dia sempat renggang kira-kira 20 tahun ya. Relasi dia dengan ayahnya itu tidak begitu baik. Tetapi setelah itu, setelah pernikahan, kembali pulih, kembali hangat, dan kemudian ayahnya meninggal di dalam iman yang sejati. Ini adalah suatu penghiburan dan juga pengakuan dari Luther bahwa ayahnya lah yang kemudian berperan
ya di dalam seluruh apa yang dia capai. Pengakuan daripada seorang anak terhadap peranan ayahnya di dalam kehidupan dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kematian itu adalah sesuatu yang mendukakan bagi Luther. Tetapi sekali lagi kita lihat bagaimana sikap Luther terhadap kematian. Luther menghadapi duka cita kematian itu bukan tanpa kesedihan. Dia tetap mengalami kesedihan, tetapi di sisi yang lain ada pengharapan iman, ada kekuatan dan penghiburan yang berasal daripada Tuhan itu sendiri. Yang kedua, mari kita lihat kehilangan yang dia alami adalah terhadap anak-anak yang dia kasihi. Tadi ayahnya kira-kira tahun 1530, sekarang anak-anak yang terkasih yang sebenarnya juga meninggal sebelum ayahnya itu meninggal. Nah, kalau saudara dan saya memperhatikan, ada dua anak perempuan yang Tuhan itu panggil. Ya, yang pertama adalah anaknya Elizabeth Luther yang lahir pada tanggal 10 Desember 1527. Ini adalah putri pertama daripada Luther, tetapi juga anak kedua daripada Luther dan Katharina setelah Hans Luther. Tanggal 3 Agustus 1528, anak ini meninggal dunia kira-kira di usia sekitar 7-8 bulan. Belum sampai 1 tahun dia sudah dipanggil Tuhan. Dia itu lahir dalam keadaan kondisi yang sakit-sakitan, bahkan amat sakit. Dan diperkirakan kemungkinan anak ini lahir karena Katharina itu terkena sakit Black Death pada waktu itu. Ya, sehingga mengakibatkan rahimnya itu terganggu dan anak yang dikandungnya pun mengalami sakit. Dan ketika dilahirkan juga mengalami sakit keras sehingga dalam masa hidupnya sampai dengan kira-kira 7-8 bulan akhirnya dia pergi. Tuhan panggil pulang dia. Nah, ketika hal itu terjadi, ini adalah pengalaman pertama terhadap kematian yang dialami oleh keluarga internal daripada Luther. Kalau Hans Luther, papa daripada Luther, mati pada tahun 1530, anak ini mati lebih duluan, Elizabeth. Dia mati pada tanggal 3 Agustus 1528, berarti 2 tahun lebih awal dari opanya meninggal dunia. Maka ini adalah suatu duka cita yang pertama kali dialami oleh Luther bersama dengan istrinya Katharina yang baru saja menikah kira-kira 2 tahun. Ya. Jadi suatu duka cita yang amat dalam, ya, sangat dalam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bagaimana ungkapan duka cita Luther ketika dia berbicara tentang kematian anak perempuannya ini di Table Talk. Dia bilang begini, tidak ada persatuan yang lebih manis daripada pernikahan yang baik. Juga tidak ada kematian yang lebih pahit dari kematian yang memisahkan pasangan suami istri. Hanya kematian anak-anak yang mendekati ini, betapa sakitnya ini yang saya alami sendiri. Jadi ketika Luther itu menghibur orang lain dengan keadaan mereka yang mengalami duka cita, kematian dan seterusnya, Luther sendiri mengalami kepahitan hal tersebut. Luther sendiri mengalami penderitaan, kesakitan karena duka cita akibat kematian orang-orang yang dikasihinya, terutama anak kandungnya sendiri. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat menyedihkan bagi Luther. Sekali lagi, ini adalah pengalaman pertama mereka ketika mereka masuk dalam pernikahan dan kemudian mengalami kematian anaknya. Katharina juga tidak kemudian menyembunyikan perasaan dia yang begitu berduka terhadap kematian anak perempuannya. Dia berkata demikian, Tuhan yang baik memberikan seorang gadis kecil, Elizabeth kecil yang manis. Aku bahagia dan bersyukur kepada Tuhan. Di sini dia sudah mati dan terkubur. Namun sepertinya cambuk yang mengerikan telah menandai anak itu. Bahkan sebelum dia lahir, ini berbicara mengenai sakit penyakit yang dialami oleh anak itu. Setelah 8 bulan, Elizabeth kecil yang manis mengucapkan selamat tinggal kepada ayah dan ibunya untuk pergi kepada Kristus. Melewati kematian ke dalam kehidupan. Di pemakaman Anda masih dapat melihat batu nisan dengan tulisan sederhana. Di sini tidur Elizabeth, putri Martin Luther. Ya. Di sini tidur Elizabeth, putri Martin Luther. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang sangat indah yang diungkapkan oleh Katharina. Katharina sebagai seorang ibu yang kena penyakit Black Death pada waktu itu yang seharusnya mematikan, tetapi Allah menyelamatkan Katharina. Tetapi sayangnya Katharina katakan bahwa anak itu kena cambuk yang mengerikan, yang menandai anak itu bahkan sebelum dia lahir.
Berarti apa? Anak itu juga menghadapi bahaya kematian bahkan sejak dalam kandungan. Katarina merasakan itu. Kesukaran di waktu dia itu mengandung. Bahkan Luther berkata bahwa sang istri mengalami kesukaran ketika dia mengandung. Dan itu adalah bagian yang Allah katakan di dalam kitab Kejadian setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan istrinya akan mengalami keadaan yang sama, dikutuk oleh Tuhan dalam keadaan penderitaan. Dia mengalami seluruh penderitaan. Ibu diselamatkan Tuhan, tetapi anak Tuhan panggil pulang pada usia 8 bulan kemudian. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang menyedihkan sekali bagi Katarina, tetapi sekali lagi ada pengharapan yang diungkapkan oleh Katarina dan juga Luther. Apa itu? Elizabeth kecil yang manis itu pergi kepada Kristus, melewati kematian ke dalam kehidupan. Ini adalah iman mereka. Mereka sungguh percaya kepada Kristus Tuhan dan Juru Selamat mereka, yang juga mereka kabarkan kepada anak-anak mereka. Mereka yakin dan mereka mendoakan anak-anak mereka agar Tuhan menyelamatkan anak-anak mereka. Dan ketika anak-anak mereka dipanggil Tuhan, mereka dalam iman menyerahkan anak itu ke dalam tangan Tuhan. Ini adalah sesuatu sikap hati. Suatu sikap hati penyerahan yang sangat indah di dalam kehidupan daripada Luther dan juga Katarina ketika berhadapan dengan duka cita, berhadapan dengan kematian. Yang kedua, anak perempuannya yang setelah Elizabeth lahir itu Magdalena itu lahir. Ya. Namanya Magdalena Luther ya. Dia lahir pada tanggal 4 Mei 1529 dan wafat pada tanggal 20 September 1542, kira-kira pada usia 13 tahun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Luther menggambarkan Magdalena itu dengan karakternya yang begitu baik. Anak ini adalah anak yang dicintai Luther, yang sangat dicintai Luther. Dan Luther menggambarkan betapa dia mengasihi anak ini dan bagaimana karakter anak ini begitu menyukakan bagi Luther. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Luther. Selama hidupnya, Magdalena tidak pernah membuatnya marah. Bayangkan ada anak gak pernah buat orang tua marah. Sungguh menyenangkan, bukan? Sangat-sangat menyenangkan. Bahkan di dalam tulisan Table Talk daripada Martin Luther, dia mengatakan bahwa Magdalena memiliki watak yang lembut dan manis dan dicintai oleh semua orang. Berarti anak ini adalah anak yang membawa sukacita. Anak ini membawa damai sejahtera kepada siapapun yang ada di rumah daripada Luther, rekan-rekan daripada Luther. Mereka semua menyaksikan betapa karakter daripada Magdalena adalah karakter yang menyenangkan. Bukan saja bagi orang tuanya, tetapi tentu bagi Allah yang dia sembah. Jadi ini menjadi kesukaan bagi Luther. Itu sebabnya kenapa Magdalena adalah anak yang paling dicintai oleh Luther dibandingkan daripada anak-anak lainnya. Percakapan Luther ketika bersama dengan Magdalena setelah Magdalena menghadapi penyakit yang begitu panjang, begitu lama, dia sakit dan sebentar lagi akan mengalami kematian. Dan Luther pertama berpikir bahwa mungkin saja Magdalena ini mengalami sakit karena kakak dia, Hans itu, pergi ke sekolah di asrama. Sehingga dia pikir mungkin perpisahan ini mengakibatkan adiknya itu sakit. Lalu dipanggil pulanglah Hans untuk berjumpa dengan adiknya Magdalena, karena mungkin saja menurut Luther Magdalena akan terhibur dan akhirnya bisa sembuh dari sakitnya. Tetapi sayang, apa yang diharapkan oleh Luther, oleh kakak daripada Magdalena, Hans, dan juga istrinya Katarina itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Allah memanggil pulang Magdalena. Allah ingin untuk Magdalena itu datang kepadanya dan tidak seterusnya bersama dengan keluarga Martin Luther. Ini adalah sangat-sangat menyedihkan bagi Luther. Luther ada di sisi tempat tidur daripada Magdalena. Bahkan ketika Magdalena menghembuskan nafasnya yang terakhir, Magdalena ada dalam pelukan kasih sang ayah. Ini adalah sesuatu ungkapan gambaran yang begitu indah daripada sifat penggembalaan Luther. Luther tidak saja menggembalakan orang-orang yang mengalami duka cita, jemaat Allah yang mengalami duka cita, tetapi dia hadir di bersama-sama dengan anak terkasihnya, anak perempuan yang paling dicintainya. Di samping tempat tidurnya terus menghibur, terus menyanyikan puji-pujian. Saudara perhatikan ciri khas daripada Luther ketika berhadapan dengan orang yang meninggal dunia. Dia akan membawa kitab Mazmur dan kemudian dia membacakan kitab Mazmur, lalu kemudian dia menyanyikan puji-pujian. Bagi dia kata-kata manusia itu tidak begitu menolong dibandingkan dengan puji-pujian kepada Allah, maka dia akan bernyanyi. Dia akan bernyanyi. Dan ini yang dilakukan oleh Luther di samping tempat tidur anak perempuannya yang paling dikasihnya yaitu Magdalena. Di tempat tidur itu anak itu terbaring begitu amat lemahnya, dan dia tahu sebentar lagi Magdalena akan menghadap Kristus, Allah Bapa di sorga juga, ya. Maka Luther berkata kepada Magdalena, Magdalena anakku,
Pasti engkau suka tinggal di sini di dekat ayahmu. Ini kalimat daripada seorang ayah mencintai anaknya. Namun engkau juga maukah pergi kepada bapamu yang lain? Maksudnya adalah bapa yang di sorga. Lalu Magdalena berkata kepada ayahnya, ya ayah yang tercinta, jika Allah menghendakinya. Jadi anak ini ternyata Tuhan mempersiapkan dia begitu rupa melalui pembimbingan daripada ayahnya, Martin Luther. Disiapkan untuk berhadapan dengan kematian, bahkan disiapkan untuk berjumpa dengan Allah Bapa di sorga. Pertanyaan itu begitu clear. Engkau juga maukah pergi kepada bapamu yang lain, yaitu Bapa di sorga? Dan dia berkata, ya ayah tercinta, jika Allah menghendakinya. Jika Allah mau aku pergi, maka aku akan pergi. Dengan kata lain demikian. Saudara, ini adalah keyakinan iman dari Magdalena. Perhatikan baik-baik kehidupan daripada keluarga Martin Luther. Anak-anaknya tidak dipakai Tuhan untuk mengerjakan perkara-perkara besar seperti ayahnya. Tetapi anak-anaknya menyaksikan iman Kristus di dalam kehidupan dia. Sampai detik terakhir kematian daripada anak-anaknya, anak-anaknya memuliakan Tuhan. Demikian juga ayah daripada Luther memuliakan Tuhan di akhir hidupnya. Demikian juga anak-anak Luther. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi kebahagiaan tertinggi daripada orang tua? Yaitu memandang generasi, memandang keturunan anak-anaknya itu hidup takut akan Tuhan, bahkan sampai mengembuskan nafas terakhirnya dia memuliakan Tuhan. Itu menjadi kesukaan terbesar, penghiburan terbesar bagi orang tua. Dan ini menjadi sesuatu hal yang sebaliknya. Jika saudara dan saya menemukan bahwa anak-anak kita, keturunan kita adalah orang-orang yang membenci Tuhan dan sampai akhir hidupnya menyangkali Kristus. Itu adalah hal yang begitu berduka dan kita tidak mendapatkan penghiburan di sana. Tetapi syukur kepada Allah karena kita melihat keluarga Luther adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Magdalena bersedia untuk pergi kepada Bapa di sorga dengan keyakinan iman, dia berangkat ke sana. Saudara, ketika keadaan itu begitu darurat, maka Luther menghibur sang istri yang baru saja kehilangan anaknya beberapa waktu yang lampau setelah kematian daripada Elizabeth. Sekarang dia harus berhadapan lagi dengan kematian daripada Magdalena. Apa yang dikatakan oleh Luther kepada Katarina? Ingatlah Katie yang tercinta. Kemana ia pergi, ia akan senang di sana. Dia menghiburkan istrinya. Dia tahu bahwa istrinya sangat-sangat bergumul dengan melepaskan anak perempuannya. Kalau Elizabeth dari kandungan sampai kelahirannya itu mengalami sakit, Magdalena sama sekali tidak. Magdalena ketika dia ada dalam kandungan sampai dengan proses kelahiran, Luther mencatat bahwa anak itu begitu sehat. Ya, anak itu begitu ceria, Tuhan memberkati kehidupan anak itu. Tetapi sayang, pada usia 13 tahun Tuhan harus memanggil pulang dia. Dan ini menyedihkan bagi Katarina, menyedihkan bagi seorang ibu yang melahirkan. Tetapi sekalipun demikian Tuhan menghiburkan Katarina melalui Martin Luther. Saudara perhatikan bagaimana ungkapan duka cita daripada Luther di dalam table talk. Ketika dia berbicara mengenai kematian Magdalena. Pembicaraan yang cukup panjang. Saudara perhatikan ada gambar yang saya taruh di samping, itu adalah potret, lukisan daripada Cranach ya. Ya, ini adalah pelukis yang melukis bagaimana Luther berhadapan dengan kematian anak perempuan yang dikasihinya. Anak perempuannya itu terbaring di samping tempat tidur itu ya, di atas tempat tidur dan Luther ada di sampingnya. Ya, ini adalah kalimat daripada Luther di dalam table talk. Anak tercinta Magdalena sedang sakit. Potretnya dilukis oleh Cranach. Terlihat masih di dalam ruangan tempat dia terbaring. Seorang anak yang manis dengan mata besar, jernih dan dalam. Di dekat tempat tidur sekarang ada Luther. Dia berdoa. Ini adalah kata-kata Luther. Aku sangat mencintainya. Tetapi Tuhan yang baik. Jika engkau ingin membawanya, aku akan memberikannya kepadamu dengan senang hati. Kemudian memanggilnya, Magdalena kecilku. Nak, sebentar lagi kamu tidak akan bersamaku. Maukah kamu bahagia tanpa ayahmu? Anak yang lelah dengan lembut menjawab. Ya ayah tersayang, seperti yang Tuhan inginkan. Segera kita taruh dia di peti mati. Setelah kematian itu terjadi, mereka masukkan Magdalena ke dalam peti mati. Luther tampak. Lincoln yang manis. Katanya, Anda akan bangkit kembali dan Anda akan bersinar seperti bintang. Ya, seperti matahari.
Saya bahagia dalam roh, tetapi bentuk duniawi saya sangat menyedihkan. Jadi Luther memiliki pengharapan ketika anak itu dimasukkan ke dalam peti. Dia percaya bahwa anak perempuannya itu yang disapa dengan Lenken itu akan bangkit kembali dan akan bersinar seperti bintang, seperti matahari. Tetapi di sisi yang lain, Luther mengakui kesedihannya. Di dalam roh dia bahagia. Di dalam roh Allah menghiburkan dia dengan pengharapan iman. Dan bahwa betul saja Magdalena mengkonfirmasikan imannya sebelum kematian. Tetapi di pihak lain, Luther tidak bisa melawan kesedihannya. Luther begitu amat sangat sedih dengan kepergian anak perempuan yang dikasihinya. Lalu dia menulis kepada rekannya, teman dia, sahabat terdekat dia yaitu Justus Jonas. Dia bilang begini, Anda telah belajar. Dia menulis kepada Justus Jonas, saya percaya laporan telah sampai kepada Anda bahwa putri tersayang saya, Magdalena, telah terlahir kembali ke dalam kerajaan kekal Kristus. Telah terlahir kembali ke dalam kerajaan kekal Kristus. Ini adalah kalimat-kalimat Luther di Table Talk kepada Jonas yang menunjukkan iman dan pengharapan dia terhadap karya Allah di dalam kehidupan putri dia yang sudah meninggal dunia. Saya dan istri saya harus bersyukur dengan sukacita atas kepergian yang tepat dan akhir yang diberkati di mana Magdalena lolos dari kekuatan daging, dunia, Turki dan iblis. Jadi ini adalah gambaran bagaimana Luther menyatakan bahwa Magdalena telah lepas daripada segala macam akibat dosa dan dosa itu sendiri. Namun kekuatan cinta alami kita begitu besar sehingga kita tidak dapat melakukan ini tanpa menangis dan berduka hati kita, ya. Jadi di satu pihak kita tahu bahwa ini adalah kelepasan, pembebasan yang Allah kerjakan, tetapi di pihak lain semuanya ini harus dialami dengan duka cita. Atau bahkan diri kita sendiri tanpa mengalami kematian, ya. Ciri-ciri, kata-kata dan gerakan putri yang hidup dan sekarat tetap terukir di hati kami. Bahkan kematian Kristus tidak dapat mengambil semua ini sebagaimana mestinya. Karena itu Anda bersyukur kepada Tuhan menggantikan kami. Dia minta sahabatnya untuk bersyukur menggantikan kami. Karena memang Tuhan melakukan pekerjaan kasih karunia yang besar ketika dia memuliakan daging kita dengan cara ini, melalui kematian. Magdalena seperti yang kau tahu memiliki watak yang lembut dan manis dan dicintai oleh semua. Tuhan memberiku dan semua orang yang kucintai dan semua temanku kematian seperti itu. Atau lebih tepatnya kehidupan seperti itu. Ini adalah suatu ekspektasi daripada Luther pada akhir kalimat daripada tulisannya kepada Jonas. Untuk kemudian dia sendiri bahkan teman-teman dia yang dia cintai mengalami kematian seperti yang dialami oleh anak perempuannya Magdalena. Mengalami kematian yang begitu indah, mengalami kematian di dalam iman, mengalami kematian di dalam pengharapan kepada Kristus. Ya, jadi ini adalah pembebasan daripada tubuh daging ini, kekuatan dosa ini, dunia dan iblis ini. Tuhan bebaskan kita melalui kematian. Dan Luther mengharapkan semua orang percaya bahkan dirinya sendiri mengalami kehidupan, mengalami kematian dan kehidupan seperti yang dialami oleh Magdalena. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah gambaran kehilangan yang dialami oleh Luther. Duka cita yang dirasakan, yang tidak bisa kemudian ditutupi. Saudara dan saya melihat bahwa ini adalah ungkapan jujur daripada Luther, seorang reformator, seorang yang begitu gagah perkasa, tetapi juga seorang yang mengalami duka cita dan penderitaan, bahkan kematian yang dialami oleh anak-anaknya, itu begitu membuat dia sedih. Penderitaan ini dia tanggung, tetapi penderitaan ini tidak membuat iman dia goyah, tetapi justru melalui penderitaan ini dia punya iman dikuatkan, semakin dikuatkan di dalam pengharapan kepada Allah. Maka mari kita lihat kesimpulan yang ditulis oleh Luther di nisan daripada anak perempuan yang dikasihinya Magdalena. Dia bilang begini, di sini aku, Lena, anak Dr. Luther, tidur beristirahat di tempat tidurku bersama-sama orang suci. Aku yang telah lahir dalam dosa, tak dapat tidak harus binasa selama-lamanya. Tetapi kini aku hidup dan merasa senang, diselamatkan oleh darah-Mu Tuhan Kristus. Kalimat yang begitu indah yang ditaruh di nisan. Saudara, apa yang menjadi kenangan akhir daripada kehidupan saudara, ini menjadi konfirmasi daripada iman saudara selama saudara hidup di muka bumi. John Calvin mengatakan bahwa konfirmasi akhir daripada kehidupan saudara di dalam iman saudara terjadi pada waktu saudara mati.
Karena itu saudara, apa yang menjadi kesimpulan, kenangan bagi hidup iman saudara dan disaksikan oleh keluarga saudara, disaksikan oleh rekan-rekan saudara, oleh jemaat Tuhan, oleh gereja Tuhan di muka bumi ini. Apakah itu iman saudara? Ataukah jangan-jangan adalah bagian daripada kemurtatan iman saudara? Ini adalah sesuatu yang memberikan kepada kita refleksi. Bagaimana keterhilangan duka cita yang dialami membuat saudara dan saya memikirkan bagaimana kita menjalani hari-hari hidup kita di dalam dunia ini dan mengakhirinya seperti apa. Saudara tidak hidup, tidak mengalami kematian tanpa tujuan. Hidup dan kematian memiliki tujuan karena semuanya berasal dari ketetapan kekal Allah. Sebagaimana yang dialami oleh keluarga daripada Luther yang terkasih. Dan pada saat yang sama sikap yang baik daripada Luther dan Katarina adalah sikap yang memuliakan Tuhan di dalam duka cita yang dialami. Nah, apa yang menyebabkan Luther itu memiliki begitu iman yang teguh kepada Kristus dan juga pengharapan iman di tengah-tengah keterhilangan yang dialami, yang dia itu hadapi bersama dengan Katarina? Saya pikir ini adalah terletak kepada konsep eskatologis daripada Luther ya. Konsep eskatologis Luther yang membuat Luther itu begitu kuat, begitu teguh di dalam iman dia. Sehingga di tengah-tengah keadaan yang duka cita pun dia tetap dapat berharap kepada Tuhan. Dan duka cita itu tidak membuat dia kehilangan pengharapan. Mari kita lihat beberapa aspek terkait dengan konsep eskatologi Luther. Yang pertama, Luther berbicara mengenai kematian dan penghakiman terakhir. Kita tahu bahwa pergumulan iman Luther setelah dia berada di dalam Wittenberg dan juga masuk di dalam biara, dia masuk untuk mengikuti kaul keimaman dia. Pertanyaan Luther yang menjadi persoalan dia adalah bagaimana aku dapat berdiri di hadapan Allah dalam penghakiman akhir. Karena kita tahu bahwa dia hidup dalam ketakutan yang begitu luar biasa besar terhadap Allah yang adalah hakim, yang penuh murka terhadap manusia yang berdosa. Bagaimana caranya aku dapat berdiri di hadapan Allah dalam penghakiman akhir? Ya. Ini adalah pertanyaan yang membuat Luther akhirnya dipimpin Tuhan dan oleh anugerah Allah dia diperbaharui oleh Tuhan di dalam Roma pasal 1 ayat 16 ayat 17 di situ ya. Luther mengerti tentang apa konsepnya kebenaran Allah secara bukan aktif tetapi secara pasif. Itu mengubahkan kehidupan Luther. Dan saya tidak membahas itu lebih jauh, tetapi saya mau angkat bahwa Luther menjawab pertanyaan ini dengan satu konsep mengenai pembenaran. Ya. Bagaimana saudara dan saya menghadapi penghakiman terakhir? Bagaimana kita menghadapi Allah yang adalah hakim yang agung atas kita? Pergumulan ini bukan terjadi nanti setelah kematian, tetapi pergumulan ini terjadi sekarang ketika saudara dan saya hidup di muka bumi ini, dan sebentar lagi saudara dan saya akan menghadapi kematian. Cepat atau lambat kita pasti akan berhadapan dengan kematian. Maka apa yang membuat kekuatan bagi kita, yang membuat engkau dan saya itu memiliki satu keyakinan yang kokoh untuk berdiri di hadapan penghakiman kekal Allah? Luther berkata itu adalah doktrin pembenaran. Doktrin pembenaran. Doktrin pembenaran adalah doktrin yang merupakan karunia Allah yang dibicarakan di saat sekarang melalui firman Allah dan diberikan kepada kita oleh pekerjaan Roh Kudus di dalam jiwa kita. Kita terima itu sekarang dan kemudian kita pegang doktrin itu sekarang sebagai milik kepunyaan kita oleh karena anugerah Allah di dalam iman kepada Yesus Kristus. Jadi pembenaran adalah doktrin utama yang membuat saudara dan saya dapat berdiri di hadapan Allah yang adalah hakim yang agung di dalam penghakiman akhir nanti. Pembenaran itu bagi Luther sudah dimiliki sekarang oleh pekerjaan Roh Kudus di dalam iman kepada Kristus. Tetapi realisasi sepenuhnya daripada doktrin pembenaran yang kita pegang hari ini, yang sudah kita terima hari ini, akan terjadi secara penuh pada saat penghakiman akhir tiba. Pada saat engkau dan saya berdiri di hadapan Allah hakim yang agung. Kenapa saudara? Karena pembenaran itu berbicara mengenai status posisi saya secara hukum yang legal di hadapan pengadilan Allah. Kalau saudara adalah orang berdosa, maka saudara tidak dapat berdiri dengan kondisi benar, dengan status benar di hadapan pengadilan Allah. Satu-satunya yang membuat saudara dan saya dapat berdiri dengan kondisi dan status benar di hadapan Allah adalah jasa Kristus. Jasa Kristus yang membenarkan kita, yang sudah kita terima saat ini, sekarang di dalam iman dan akan terrealisasi secara penuh di hadapan penghakiman kekal Allah. Sehingga kita tidak didakwa. Ya, kita tidak didakwa di dalam konteks
penghakiman kekal untuk kematian kekal. Tidak. Tetapi kita di hadapan pengadilan Allah, di hadapan penghakiman Allah kita bersuka cita. Karena kita telah dibenarkan, kita telah dikuduskan, kita telah dianggap benar oleh kebenaran Kristus. Ya. Tadi kebenaran Allah dimengerti di dalam Roma 1 ayat 16-17 bukan sebagai aktif pekerjaan manusia tetapi secara pasif dikerjakan Allah melalui jasa Kristus bagi kita. Nah, ini adalah hal yang penting sekali yang menjadikan Luther itu begitu yakin ketika dia berhadapan dengan penghakiman akhir, bahkan di dalam seluruh duka cita yang dialami oleh anaknya ataupun oleh ayahnya, ini menjadi fondasi yang kokoh bagi mereka juga untuk berhadapan dengan Allah Bapa di sorga. Sehingga kematian bukan lagi sesuatu yang kemudian membuat kita takut. Penghakiman akhir juga bukan menjadi sesuatu yang menakutkan bagi umat Allah. Kenapa? Karena ada pembenaran yang telah Allah berikan kepada kita melalui jasa Kristus. Yang kedua, Luther berbicara mengenai hubungan kematian dan penghakiman terakhir dalam konsep kematian, bahwa jiwa itu dipisahkan dari tubuh. Jiwa dipisahkan dari tubuh. Dalam tulisannya tahun 1545, Luther berkata begini, dalam kematian roh kembali kepada Tuhan, dan juga bahwa dalam kematian jiwa dipisahkan dari tubuh. Akan tetapi ada pertanyaan yang lain. Apakah tubuh dan jiwa adalah hal yang terpisah? Luther mulai mengkaji bagaimana konsep kematian, jiwa dipisahkan dari tubuh. Ini adalah prinsip kematian fisik yang kita semua sudah mengerti. Tapi bagaimana keadaan tubuh dan jiwa ketika kematian itu terjadi? Bagi Luther, jiwa dari mereka yang mati tidur di antara sorga dan bumi, dan kemudian bangkit kembali pada hari terakhir. Apa maksudnya kalimat Luther ini? Luther maksudnya adalah mereka yang suatu hari bangkit sama sekali tidak mengetahui tentang berapa lama mereka tidur atau di mana mereka berada. Jadi dalam kebertubuhan kita, saudara itu tidak tahu sama sekali ya, tidak tahu sama sekali kapan saudara itu akan dibangkitkan, berapa lama saudara tidur ya, dan atau saudara ada di mana, itu saudara tidak tahu ya. Dalam kebertubuhan kita demikian. Sehingga dia mengatakan bahwa mereka yang suatu hari bangkit sama sekali tidak tahu tentang berapa lama mereka tidur. Berapa lama mereka ada di dalam kematian itu. Dan atau di mana mereka berada. Ya. Jadi itu berarti saudara dan saya melihat bagaimana Luther mulai menjelaskan konsep keterpisahan itu dan bagaimana keberadaan kita ketika tubuh kita itu mengalami kematian. Luther juga melanjutkan bahwa demikian juga kematian disebut tidur dalam kitab suci. Itu sebabnya Luther punya teologi mengenai kematian, itu dikenal sebagai teologi tidur ya. Kematian adalah tidur begitu ya. Demikian juga kematian disebut tidur dalam kitab suci karena sama seperti orang yang tidak tahu bagaimana ia tidur hingga datang pagi dan menjadi tidak sadar saat dia bangun, demikian kita yang tiba-tiba bangkit di hari terakhir tidak akan tahu bagaimana kita mati dan melalui kematian. Ya, ini adalah cara Luther menjelaskan ya. Karena Yesus sendiri berkata Lazarus itu tidur dalam arti mati. Luther memakai konsep ini untuk kemudian menjelaskan, saudara dalam tubuh saudara tidak tahu bagaimana kita mati dan bagaimana kita itu melalui kematian, kita tidak tahu ya. Seperti kita itu tidur dan kemudian bangun pagi ya, tidak sadar pada waktu kita tidur dan kemudian tiba-tiba kita sudah bangun ya di pagi hari. Ini adalah cara dia menggambarkan supaya saudara mengerti bagaimana kita itu waktu mengalami kematian. Tubuh kita terpisah daripada jiwa kita. Hal ini juga lah yang dikatakan oleh Luther kepada ayahnya. Ya, ketika ayahnya akan menghadapi kematian. Dan begitu juga kepada anak-anaknya yang mengalami kematian, khususnya Magdalena yang sudah remaja. Dia tahu bahwa kematian bukanlah apa-apa. Kematian adalah tidur. Ya. Nah, bagaimana dengan jiwa? Kalau tadi saudara dan saya melihat bagaimana Luther menjelaskan perpisahan antara tubuh dan jiwa dan bagaimana kebertubuhan kita. Sekarang bagaimana dengan jiwa? Luther percaya kepada konsep kekekalan jiwa. Ya. Luther percaya kepada konsep kekekalan jiwa. Luther berkata, mereka yang percaya kepadanya dan mengakuinya, yang darinya mereka memiliki keberadaan mereka tidak akan pernah mati. Kehidupan natural mereka akan terbentang ke dalam kehidupan kekal. Ini kalimat yang sangat indah. Kehidupan natural mereka akan terbentang ke dalam kehidupan kekal. Sehingga mereka tidak pernah merasakan kematian. Seperti yang dia katakan dalam Yohanes 8 ayat 51. Barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut. Karena dia bukanlah Allah yang mati, tetapi Allah Abraham dan lain-lain yang hidup.
Seperti yang dikatakan dalam Matius 22 ayat 32. Mereka tidak mati tetapi hidup bagiku. Jadi saudara, ini adalah kalimat Luther yang menunjukkan bahwa memang tubuh itu terpisah daripada jiwa. Bahkan kita di dalam kebertuban kita itu kita seperti orang tertidur. Kita tidak tahu bagaimana kematian itu kita lalui. Tetapi di sisi yang lain jiwa itu kekal. Jiwa itu kekal sehingga jiwa itu akan mengalami kehidupan setelah kematian. Ya, jiwa itu kekal, saudara. Luther berkata, Allah itu menciptakan jiwa yang kekal dari dalam rahim. Jadi jiwa berbeda dengan tubuh. Kalau tubuh adalah materi, jiwa adalah kekal. Tubuh kembali menjadi debu, tetapi jiwa adalah kekal. Ya. Luther berkata, Allah berbicara dengan manusia sendiri ketika Allah menciptakan manusia itu, khususnya jiwanya di dalam rahim sang ibu. Dengan demikian, di mana dan dengan siapa saja Allah berbicara, orang tentu saja abadi. Dengan kata lain, semua jiwa adalah kekal karena dicipta oleh Allah dan Allah berfirman kepada jiwa itu. Pribadi Allah yang berbicara dan firman memperlihatkan bahwa kita adalah jenis ciptaan yang Allah inginkan untuk berbicara secara kekal dalam cara yang abadi. Jadi ini adalah Luther menjelaskan bagaimana perbedaan tubuh dan jiwa, tetapi sekaligus menegakkan bahwa kita sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus maupun semua manusia, jiwa kita adalah jiwa yang kekal. Karena berasal dari Allah, dicipta oleh Allah, dan Allah menciptakannya secara unik sehingga jiwa itu akan secara terus-menerus berada. Secara terus-menerus berada, secara abadi. Karena dia berbicara kepada kita, dia menciptakan kita, maka dia akan terus menjaga eksistensi daripada kekekalan jiwa kita. Jadi ini yang kemudian membuat Luther itu menginjili dan mengajar firman Allah dengan begitu clear kepada mereka yang terutama berhadapan dengan maut, berhadapan dengan kematian, mengenai konsep kekekalan jiwa, sehingga mereka punya jiwa adalah jiwa yang memiliki iman kepada Yesus Kristus. Ya, kita bisa lihat itu di dalam pengalaman dia tadi, ya, di dalam duka cita yang dialami. Nah, bagi Luther, persekutuan orang percaya dengan Allah dan Kristus itu tidak berhenti dengan kematian. Karena jiwa itu kekal, kehidupan natural mereka itu terbentang ke dalam kehidupan yang kekal, dan bahwa jiwa yang kekal itu memang dicipta oleh Allah itu sendiri, dan bahwa Allah itu berbicara kepada manusia, Allah itu berfirman kepada manusia, maka persekutuan antara orang percaya dengan Allah dan Kristus tidak berhenti oleh kematian. Bukan karena sifat kekekalan daripada jiwa itu, bukan. Tetapi terletak kepada diri Allah yang telah menciptakan kita dan telah berbicara kepada kita, berfirman kepada kita. Itulah yang menyebabkan kita terus bersekutu dengan Allah sekalipun kita mengalami kematian. Ini adalah penghiburan bagi engkau dan saya. Tubuh kita menjadi debu, kita bahkan tidak sadar, kita bahkan tidak tahu bagaimana melewati kematian itu, kita tidak tahu berapa lama kita ada dalam proses tidur kita itu. Ya, tetapi di sisi yang lain, Luther berkata bahwa jiwa kita kekal, dan jiwa kita setelah mengalami kematian kita ada dalam kehidupan yang kekal. Kita bersekutu dengan Allah dan dengan Kristus. Kematian tidak menghentikan persekutuan kita dengan Allah dan dengan Kristus yang sudah dimulai di bumi ini dan terus berlangsung di dalam kehidupan yang kekal. Ya. Ini adalah konsep teologi Luther yang membuat Luther menghadapi kematian bukan dengan keadaan ketakutan seperti sebelum dia itu mengalami pembaharuan. Tetapi setelah dia mengalami pembaharuan, dia menghadapi kematian hari terakhir itu dengan satu keyakinan iman di dalam Kristus. Lalu Luther menghubungkan kematian dan penghakiman terakhir. Dia berkata begini, siapapun yang percaya kepada Kristus telah bebas dari penghakiman. Luther berkata, jika hati kita dapat memahami fakta bahwa kita tidak perlu takut akan penghakiman akhir, betapa besar sukacita yang akan mereka temukan. Maka Luther dengan sukacita berkata, datanglah yang terkasih hari terakhir. Amin. Ya, Yohanes 3 ayat 18. Ini adalah dasar firman Tuhan yang Luther pegang. Sehingga tadinya dia begitu ketakutan berhadapan dengan kematian, dengan penghakiman akhir, dengan Allah yang agung yang murka itu terhadap dosa. Sekarang setelah dia diperbaharui
oleh pengajaran firman Allah dan oleh pekerjaan Roh Kristus di dalam hidupnya, maka dia dengan sukacita berkata kepada hari terakhir atau kepada penghakiman akhir, datanglah yang terkasih, hari terakhir. Amin. Ya. Jadi ini adalah kalimat yang menghubungkan kematian dan penghakiman akhir, bahwa orang-orang percaya yang mati di dalam Kristus tidak perlu takut terhadap penghakiman akhir. Tidak perlu takut terhadap Allah hakim yang agung itu. Karena Allah hakim yang agung itu adalah Allah yang membenarkan kita di dalam Yesus Kristus. Adalah Allah yang memberikan kepada kita pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita tidak perlu takut terhadap penghakiman akhir. Kalaupun kematian itu tiba, Luther berkata, sambutlah itu. Kalaupun hari penghakiman itu tiba, sambutlah itu. Karena apa? Karena saudara memasukinya bukan dengan kekuatan kedagingan kita, bukan dengan dosa-dosa kita, bukan dengan ikatan-ikatan iblis dan juga akibat-akibat dosa di dalamnya. Tetapi saudara menyambutnya, memasukinya di dalam iman kepada Yesus Kristus yang telah membenarkan kita. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kematian dan penghakiman akhir adalah dua hal yang tidak boleh saudara dan saya takuti lagi. Ini adalah sesuatu yang telah ditebus oleh Kristus dan telah diberikan konsep yang baru, pemahaman yang baru, pengharapan yang baru di dalamnya. Bagi Luther, setiap individu pasti akan mengalami hari terakhir. Kapan itu? Pada saat kematiannya. Itu adalah hari terakhirnya. Di sisi yang lain, hari terakhir juga adalah peristiwa yang terjadi pada akhir zaman, di mana ruang dan waktu sebagai kategori-kategori dari pemikiran dan dunia kita tidak berlaku di hadapan kekekalan Allah. Kenapa? Karena di sini kita harus menyadari bahwa di dunia tersebut, di dalam kekekalan, tidak ada waktu dan jam, dan bahwa segala sesuatu adalah satu momen yang kekal. Ini adalah kalimat Luther yang untuk menggambarkan kepada kita bahwa ketika kita memasuki kekekalan nanti, saudara jangan pikir bahwa akan ada jam, ada waktu yang bergerak, ada ruang dan seterusnya, ya, seperti kita itu pikirkan di dalam kategori-kategori pada saat ini. Kenapa? Karena Allah adalah Allah yang maha hadir, Allah adalah Allah yang kekal, maka tidak ada waktu dan jam. Bahwa segala sesuatu adalah satu momen yang kekal. Kalau istilahnya Pak Tong itu di hadapan Allah itu selalu sekarang. Tidak pernah ada past, present, and future. Tetapi selalu sekarang. Yang dimaksudkan itu adalah satu momen kekal oleh Luther. Begitu ya. Jadi itu adalah hal yang Luther berikan kepada kita untuk menunjukkan penggambaran-penggambaran eskatologis kepada kita, supaya kita sebagai umat Allah ketika mengalami duka cita, ketika kita sendiri mengalami kematian, kita tidak usah takut dengan hal tersebut. Bahkan penghakiman akhir bukan sesuatu yang membahayakan bagi orang percaya, itu adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menghiburkan, sesuatu yang menguatkan bagi orang percaya. Karena apa? Di sanalah saudara dan saya melihat fungsi karya Kristus secara penuh itu di dalam pembenaran. Jasa Kristus itu terlihat dengan cemerlang ketika engkau dan saya berhadapan dengan penghakiman akhir. Ketika segala sesuatu di dunia ini berhenti dan akan memasuki kekekalan nanti. Yang kedua, mari kita lihat konsep eskatologi daripada Luther yang memperkuat iman Luther dan membuat dia memiliki sikap yang begitu baik di dalam menghadapi duka citanya dan juga Katarina ketika berhadapan dengan duka cita. Poin yang kedua adalah bicara mengenai kematian dalam terang hukum Taurat dan Injil. Kalau tadi engkau dan saya melihat kematian dalam hubungannya dengan penghakiman akhir, sekarang kita melihat kematian dalam terang hukum Taurat dan Injil. Luther memberikan penjelasan kepada kita banyak di dalam kuliahnya tentang Mazmur 90 kira-kira pada tahun 1534 dan 1535. Kenapa ini menjadi pergumulan yang penting bagi Luther? Karena pada masa itu, pada tahun 1534 atau 1535, Luther itu mengalami kesehatan yang semakin memburuk. Dan akhirnya dia harus bergelut dengan persoalan kematian. Dan itu membuat dia berpikir dengan lebih rinci, lebih detail tentang apa itu kematian. Dan kematian ini dia hubungkan dengan terang hukum Taurat dan Injil. Mari kita lihat bagaimana Luther melihat hal ini. Ketika Luther membahas mengenai Mazmur 90 dan Matius 22 ayat 32, dia mengatakan bahwa Allahnya Musa dan juga Allah orang-orang percaya adalah Allah yang hidup. Allah dari orang-orang yang hidup, bukan Allah dari orang-orang yang mati. Dengan kata lain, walaupun Musa itu telah meninggal dunia, di dalam Mazmur 90 menulis mengenai hal tersebut, mengenai refleksi kematian. Walaupun Musa sudah mati, tetapi iman Musa, jiwa Musa yang kekal, itu tetap hidup. Tetap hidup. Dia tetap berada bersama-sama dengan Allah di surga yang kekal. Sehingga Luther berkata bahwa Allah adalah Allah orang hidup.
Ini adalah sesuatu konsep yang penting untuk memberikan kepada kita pengertian bahwa kematian bukan segala-galanya yang mengakhiri kehidupan kita. Justru melalui kematian engkau dan saya akan memasuki hidup yang kekal, di mana kita sebagai umat Allah akan menikmati Allah itu sendiri. Allah yang kekal, Allah yang hidup, yang tidak dibatasi oleh apapun, oleh ruang dan waktu. Dia adalah Allah yang kekal. Saudara dan saya menikmati dia. Yang kedua, Luther dalam eksposisinya Mazmur 90 dia berkata bahwa Allah adalah tempat perteduhan bagi orang percaya. Allah adalah tempat perteduhan bagi orang percaya. Dia bukan saja Allah dari orang-orang yang hidup. Berarti Luther mengasumsikan bahwa semua orang percaya yang mati pasti hidup. Ya, bukan orang yang mati dan binasa, tetapi orang yang mati dan hidup. Ya, kematian tidak menguasai orang-orang percaya. Di sisi yang lain, Luther juga berkata bahwa Allah adalah tempat perteduhan bagi orang-orang percaya. Dia berkata, jika Allah adalah tempat tinggal kita, maka adalah penting bahwa kita seharusnya hidup. Jika Allah adalah tempat tinggal kita, kata perteduhan itu, tempat perteduhan itu juga disejajarkan dengan tempat tinggal kita. Maka itu berarti kita seharusnya hidup. Karena Allah itu hidup, Allah itu kekal. Maka semua yang percaya kepadanya pasti hidup. Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat indah, saudara. Seringkali kita bilang rest in peace, ya. Rest in peace itu maksudnya apa? Beristirahat di dalam sejahteranya Tuhan. Sejahteranya Tuhan apa, saudara? Bahwa Allah menjadi tempat tinggal kita. Dia menjadi tempat perteduhan kita. Itu menjadi tempat akhir daripada kehidupan kita. Allah hidup, Allah kekal, maka engkau dan saya yang percaya kepada dia pun hidup dan kekal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi sesuatu yang sangat indah, pengharapan iman orang-orang percaya. Jika saudara saat ini ada di dalam pergumulan menghadapi kematian, diri saudara sendiri, ataukah keluarga saudara, ataukah orang-orang terdekat saudara, ingat baik-baik kalimat daripada Luther. Jika Allah adalah tempat tinggal kita, maka adalah penting bahwa kita seharusnya hidup. Ya. Karena Allah adalah Allah dari orang-orang hidup. Ya. Kedua, Luther berkata, Allah adalah rumah kita, tempat perlindungan kita. Konsekuensinya adalah ada pengharapan dalam kehidupan kekal, bahwa semua orang yang harus berdoa dengan cara ini dapat mengetahui bahwa mereka tidak akan mati, menderita atau hidup dalam kesia-siaan, tetapi ada tempat tinggal yang paling pasti di mana kita akan tinggal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan, mau kemanakah engkau setelah engkau hidup di dunia ini? Itu adalah pertanyaan yang mengasumsikan bahwa setelah kematian pasti ada kehidupan. Tidak mungkin tidak ada kehidupan di sana. Setelah kematian pasti ada kehidupan. Kemanakah engkau akan pergi? Saudara, ini adalah sesuatu yang penting sekali karena ada dua tempat, surga atau neraka. Itu menjadi tempat tujuan kita. Dan kita tahu bahwa neraka adalah wujud daripada murka Allah. Allah hadir di sana di dalam kepenuhan murkanya. Tetapi surga adalah wujud daripada anugerah Allah, di mana kepenuhan berkat dan kasih karunia Allah ada di sana. Dan di sana pun dia hadir secara penuh untuk bersekutu dengan engkau dan saya. Maka Allah adalah rumah kita. Allah adalah perlindungan kita. Karena itu setelah saudara dan saya itu berhadapan dengan kematian, ingat baik-baik kalimat ini. Yang menghantar saudara bersama saudara masuk ke dalam kematian, itu adalah Allah dan firman-Nya. Yang menemani saudara masuk ke dalam kematian, itu adalah Allah dan firman-Nya. Tidak ada satu orang pun yang pernah bersaksi tentang lembah kematian, bagaimana keadaan dalam kematian, kecuali Kristus. Kristus adalah pribadi yang menunjukkan apa yang dikerjakannya di dalam kematiannya. Ketika dia mengalami kematian, tubuh terbaring di dalam kubur. Tetapi jiwa daripada Kristus atau roh daripada Kristus datang kepada Allah Bapa. Ya. Bahkan di dalam Ibrani dikatakan bahwa dia mempersembahkan darahnya sendiri di hadapan Allah Bapa. Di sorga yang kekal. Jadi saudara dan saya memperhatikan bagaimana Kristus di dalam kematian dia, dalam keterpisahan tubuh dan jiwa dia tetap menjalankan tugas pelayanan imam dia di hadapan Allah Bapa. Dan itu dijelaskan di dalam surat Ibrani. Saudara, tidak ada satu manusia yang bisa melakukan itu semua dan menjelaskan itu semua, kecuali Kristus yang telah melewati lembah kematian itu. Dan karena itu memungkinkan untuk dia memegang tangan kita dan membawa kita sampai kepada tempat tujuan, ke tempat peristirahatan kita yang kekal, yaitu di dalam Allah itu sendiri. Jadi dengan demikian saudara dan saya melihat bahwa
Di dalam eksposisi daripada Luther, khususnya Mazmur 90, dia menunjukkan bahwa ada arti kematian yang berbeda, di mana kematian itu memberikan pengharapan bagi umat Allah dan bukanlah sesuatu yang menyedihkan yang dalam arti bahwa tidak ada pengharapan di sana. Tetapi sekalipun kematian itu mendukakan, tetap saja ada pengharapan iman bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Mari kita lihat Luther berbicara lebih rinci lagi mengenai kematian dan hukum Taurat. Apa yang dihubungkan antara kematian dan hukum Taurat menurut konsep daripada Luther? Luther berbicara bahwa dalam terang hukum Taurat, kematian ada di bawah murka Allah. Dalam terang hukum Taurat, kematian ada di bawah murka Allah. Manusia tidak dapat menerima kematian sebagai fenomena alam. Karena memang kematian bukanlah perkara natural milik daripada manusia, bukan. Ya. Itu bukan fenomena alamiah. Tetapi berbaris menuju kematian penuh dengan kecemasan dan ketakutan karena penghakiman terhubung dengan kematian. Perhatikan, manusia berbaris menuju kematian penuh dengan kecemasan dan ketakutan karena apa? Karena penghakiman terhubung langsung dengan kematian. Bagi Luther, kematian seharusnya tidak terjadi karena kematian adalah hukuman akibat dosa. Jadi Luther percaya bahwa kematian itu bukanlah benih yang ditanamkan Allah di dalam penciptaan manusia. Tidak ada kematian secara potensial di dalam diri manusia yang dicipta oleh Allah sebelum kejatuhan. Jadi kematian bagi Luther seharusnya tidak terjadi. Kematian itu terjadi karena hukuman dosa. Jadi bukan karena Allah menaruh benih atau secara potensial benih kematian dalam diri manusia. Tidak seperti itu. Kematian terjadi karena akibat dosa, hukuman daripada Allah. Luther berkata, dengan demikian, seharusnya tidak akan terdapat kematian melainkan kehidupan. Dan ketakutan yang besar akan kematian dalam diri manusia itu berarti bahwa kematiannya adalah sesuatu yang sangat berbeda dari kematian binatang. Artinya tidak ada binatang yang memiliki ketakutan akan kematian seperti manusia. Dan tentu saja sebagai tanda bahwa dia diciptakan untuk kehidupan. Jadi Luther melihat di belakang ketakutan dan kecemasan terhadap kematian ada dua hal yang terimplikasi di sana. Yang pertama adalah bahwa jenis kematian saya itu berbeda daripada jenis kematian binatang. Kematian saya adalah bukan sesuatu yang natural milik saya. Tetapi itu adalah sesuatu yang terjadi karena penghakiman Allah atas dosa. Itu hal yang pertama yang terimplikasi. Yang kedua, ketakutan atau kecemasan menghadapi kematian menunjukkan bahwa sesungguhnya kehidupanlah yang Allah itu rancangkan bagi manusia. Sejak Allah ciptakan manusia, Allah merancangkan kehidupan dan bukan kematian bagi manusia. Sehingga itu membuat manusia resah ketika berhadapan dengan kematian. Kalau saudara memperhatikan binatang itu juga kalau dibunuh dia takut. Tetapi saudara, ketakutannya binatang itu hanya sekedar karena dia akan mati. Tetapi tidak pernah ketakutan binatang dihasilkan oleh kesadaran akan penghakiman kekal Allah. Jadi Luther memberitahukan kepada kita betapa manusia punya kecemasan dan ketakutan berhadapan dengan kematian itu menjadi salah satu titik yang membuat engkau dan saya sadar akan penghakiman kekal Allah dan juga kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Tetapi sekaligus saya tambahkan bahwa itu juga menjadi titik penginjilan yang tepat bagi engkau ketika engkau berhadapan dengan kematian atau berhadapan dengan orang lain yang akan segera berhadapan dengan kematian. Ini menjadi titik penginjilan yang tepat sekali. Luther melanjutkan bahwa kematian selalu muncul dalam persekutuan dari dosa dan hukum Taurat. Kematian, dosa, dan hukum Taurat adalah tiga serangkai yang mengerikan yang selalu menyerang kita. Karena orang Kristen mengetahui hukum Taurat dan dosa, mereka merasakan kengerian akan kematian dengan lebih kuat daripada yang lainnya. Ya. Orang Kristen makin kenal firman Tuhan, makin tahu apa itu dosa, makin takut mati. Ya, makin mengalami kecemasan yang amat dalam karena apa? Karena pengertian mereka itu menguasai pikiran mereka dan membuat mereka mempengaruhi perasaan mereka, mempengaruhi emosi mereka, mempengaruhi keputusan-keputusan sikap hati mereka ketika berhadapan dengan kematian. Ini berbeda dengan orang-orang di luar sana yang belum mengetahui atau belum mengenal lebih dalam tentang hukum Taurat atau tentang dosa. Ya. Sehingga walaupun itu menakutkan, tetapi ketakutannya tidak sedalam ketakutan kita yang mengenal firman Allah. Jadi ini adalah fakta yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa kematian adalah sesuatu yang terjadi karena murka Allah.
Tetapi di sisi yang lain, Luther melihat bahwa kematian memiliki hubungan dengan Injil. Ya, kalau kita lihat hukum Taurat, Taurat mendakwa kita karena kita telah jatuh dalam dosa dan kita tidak mampu hidup sempurna, tidak mampu hidup kudus berdasarkan standar Allah, maka kita pasti binasa. Tetapi di dalam Injil ada pengharapan. Kematian dan Injil di dalam pemikiran daripada Luther. Dalam terang Injil, kengerian dan ketakutan akan kematian telah dicabut oleh karya Kristus. Terdapat anugerah di balik penghakiman Allah atau maut atas dosa manusia. Luther berkata, sekarang orang Kristen bisa mengerti bahwa Allah mengirim kematian kepadanya sebagai tongkat ayah dan hukuman seorang anak. Jadi bagi Luther, tongkat ayah dan hukuman seorang anak adalah bentuk disiplin daripada dosa kita. Kita sebagai manusia yang ada di bawah keturunan daripada Adam dan Hawa pasti mengalami kematian. Tetapi itu hanyalah tongkat disiplin saja, ya. Hanya tongkat disiplin hukuman bagi seorang anak saja, tetapi bukan sebagai tanda kutukan atau murka Allah atas kita. Kalau Allah mendisiplin kita sebagai bapa dalam hubungan dengan kita sebagai anak, Allah sebagai bapa, kita sebagai anak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu berarti relasi cinta kasih. Relasi cinta kasih. Disiplin dari bapa kepada anak itu adalah pernyataan kasih. Pernyataan kasih. Sehingga bagi Luther kematian bagi orang-orang percaya adalah bukan berada di bawah kutuk hukum Taurat, bukan berada di bawah murka kekal Allah, tetapi sesungguhnya ada anugerah Allah di balik itu semua. Kita memang manusia berdosa yang harus mengalami hukuman, tetapi hukuman itu hanyalah disiplin seorang ayah kepada anak dan bukan sebagai tanda murka Allah. Disiplin yang adalah tanda kasih ayah kepada anak, ya. Ini yang dimaksudkan oleh Luther, sehingga Luther tetap melihat bahwa ada anugerah di balik penghakiman kekal Allah. Bukankah ketika Luther juga berbicara mengenai kisah kehidupan daripada Musa, kita juga sudah sempat membahas mengenai Musa. Musa punya kematian adalah disiplin daripada Allah. Kematian Musa adalah disiplin daripada Allah karena dosa Musa. Tetapi di sisi yang lain, Allah yang menguburkan Musa. Dengan kata lain, anugerah Allah menyertai Musa di dalam kematiannya. Sehingga kematian hanyalah tongkat seorang ayah dan hukuman kepada seorang anak. Jadi disiplin saja tetapi bukan murka. Ya. Jadi ini adalah konsep yang Luther itu berikan kepada umat Allah, supaya umat Allah ketika menghadapi kematian tidak menghadapi kematian seperti orang-orang yang tidak mengenal Kristus, tetapi menghadapi kematian dengan pengharapan di dalam Allah. Yang berikutnya saudara, dan saya melihat bahwa kalau tadi ada anugerah di balik penghukuman atau di balik kematian, sekarang ada pengharapan di balik kematian daripada orang-orang percaya. Pengharapan itu ada dua yang dicatat oleh Luther terkait dengan Injil Kristus yang diberikan kepada kita. Yang pertama adalah pengharapan dibebaskan dari dosa. Bukankah ini yang menjadi ketakutan daripada Luther tadi di dalam awal pembahasan kita? Bagaimana kita tetap dapat berdiri di hadapan Allah, Hakim yang agung itu yang murka terhadap dosa? Luther berkata, pengharapan itu dibebaskan dari dosa melalui karya Kristus. Penebusan Yesus Kristus itu adalah satu-satunya yang memberikan kekuatan bagi saudara dan saya untuk tetap beriman, berharap kepada Allah di dalam kematian kita. Ya. Jadi saudara memiliki pengharapan di balik kematian karena apa? Kita sudah bebas daripada dosa. Kita sudah diampuni dosa-dosanya oleh penebusan Kristus. Luther berkata, oleh karena itu kita tidak memiliki kengerian yang lebih besar daripada dosa dan kematian. Namun Allah dapat demikian menghiburkan kita di dalamnya sehingga kita dapat bermegah. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 5 ayat 20-21. Bahwa dosa tersebut bahkan telah melayani, perhatikan, bahwa dosa tersebut bahkan telah melayani untuk hal ini. Bahwa kita harus dibenarkan dan bahwa kita juga dengan senang hati akan mati dan rindu untuk mati. Saudara, kalimat ini ya, dosa tersebut bahkan telah melayani untuk hal ini, bahwa kita harus dibenarkan. Jadi Luther melihat bukan saja ada anugerah di balik kematian orang-orang percaya, Allah mengubah penghakiman itu menjadi disiplin daripada seorang ayah kepada seorang anak. Sekarang ada pengharapan di mana dosa yang menyebabkan kematian justru melayani kehendak Allah. Justru melayani kemuliaan yang Allah akan kerjakan bagi orang-orang percaya. Apa itu?
saudara dibenarkan, saudara ditebus dosanya, saudara dibebaskan dari dosa-dosa melalui karya Kristus. Jadi ini adalah sesuatu kedaulatan Allah yang besar yang diungkapkan oleh Luther, di mana kematian kita, dosa-dosa yang mengakibatkan kematian, diubahkan Allah menjadi alat di tangan Allah supaya engkau dan saya mengalami realisasi secara penuh pembenaran oleh karya Kristus. Ya. Jadi sekali lagi ini adalah sesuatu hal yang menyenangkan, kata Luther. Jadi kita mati dalam kesukaan. Bahkan kita rindu untuk mati. Siapa di sini yang rindu untuk mati cepat, saudara? Luther adalah salah satu orang yang rindu untuk mati. Ya. Jadi itu seperti Paulus yang berkata bahwa hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Ya. Adalah hal yang begitu indah jika kita itu mengalami kematian di dalam iman kita. Bahwa cara mati kita itu lain hal. Tetapi yang jelas kematian itu sendiri adalah bukan sesuatu yang lagi menakutkan kita. Luther melanjutkan berdasarkan Lukas 2 ayat 29. Dia berkata berdasarkan firman Tuhan, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Ini adalah kalimat Simeon ketika dia sudah melihat Kristus yang lahir itu. Dan Luther mengatakan bahwa maut telah menjadi tidurku. Maut telah menjadi tidurku. Kematian menjadi tempat peristirahatan bagi Luther. Rest in peace ya saudara ya. Maut telah menjadi tidurku. Ya saudara, ini adalah sesuatu kalimat yang sangat indah. Dan kita berharap bahwa kita pun kelak waktu meninggal dunia kita dapat mengatakan bahwa maut telah menjadi tidurku. Karena pengharapan kita ada di dalam Kristus yang telah membenarkan kita. Yang kedua, pengharapan itu terkait dengan hidup kekal. Tadi pengharapan dibebaskan dari dosa, sekarang pengharapan akan hidup yang kekal. Di dalam khotbah daripada Luther mempersiapkan kematian pada tahun 1519, Luther berkata begini. Kita harus berpaling kepada Allah, kepada siapa jalan maut memimpin dan mengarahkan kita. Di sini kita menemukan permulaan gerbang sempit dan jalan lurus menuju kehidupan. Matius 7 ayat yang ke-14. Luther berkata bahwa gerbang itu begitu sempit. Tetapi kesempitan itulah yang membawa engkau dan saya memasuki hidup yang kekal. Gerbang itu begitu sempit. Dengan kata lain, kematian itu adalah jalan yang sempit. Tetapi jalan yang sempit itu adalah jalan lurus menuju kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian Luther menyimpulkan hubungan kematian dengan hukum Taurat dan Injil. Luther berkata, di tengah-tengah kehidupan kita dikepung oleh kematian. Tetapi Injil membalikkan hal ini, mengatakan di tengah-tengah kematian yang mengelilingi kita dikepung oleh kehidupan karena kita memiliki pengampunan akan dosa. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa indahnya konsep eskatologi Luther yang memberikan kekuatan iman dan pengharapan dalam jiwa Luther, sehingga ketika Luther berhadapan dengan duka cita baik terhadap kematian ayahnya maupun terhadap kematian anak-anaknya, dia menghadapinya di dalam pengharapan iman. Kematian yang kemudian membawa ke dalam hidup yang kekal. Kematian yang membawa engkau dan saya berjumpa dengan Allah. Kematian yang membawa engkau dan saya tinggal tetap di dalam Allah orang-orang yang hidup. Ini adalah konsep eskatologi yang juga memberikan kekuatan iman bagi engkau dan saya. Hari ini. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi duka cita yang saudara dan saya alami, ingat firman Tuhan ini karena engkau dan saya, kematian itu bukanlah akhir segala-galanya, tetapi kematian menjadi titik perubahan yang Allah kerjakan, memberikan pengharapan iman bagi orang-orang percaya. Dan pada akhir kehidupan daripada Luther dan juga Katharina, inilah yang menjadi kekuatan iman mereka. Luther meninggal dunia dan juga Katharina von Bora meninggal dunia. Tetapi kedua-duanya meninggal dunia di dalam iman dan bahkan penyerahan diri yang total kepada Kristus. Saudara, saya tidak sempat membahas mengenai kematian Luther dan Katharina, tetapi akhir daripada hidup mereka tercatat dengan begitu indah. Tulisan-tulisan yang begitu indah, bahkan sampai akhir sahabat Luther bertanya kepada Luther, apakah engkau tetap mengimani seluruh yang telah engkau ajarkan, doktrin-doktrin Alkitabiah yang telah engkau ajarkan? Dia bilang, ya, saya mengimaninya. Lalu kemudian dia balik badannya dan akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Sangat-sangat indah kematian orang-orang percaya. Demikian juga Katharina von Bora. Sebelum dia meninggal dunia, dia juga mengucapkan kata-kata yang begitu indah yang menyerahkan dirinya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Dengan demikian saudara, hidup Luther, keluarga Luther, istrinya, sampai dengan akhir hidup mereka, yang memperkuat iman mereka adalah konsep eskatologi.
Iman eskatologi. Iman eskatologi adalah iman yang berpengharapan di dalam Allah. Jika saudara dan saya hidup tanpa iman eskatologi, akan kolaps seluruh pengharapan kita. Tetapi syukur kepada Allah karena iman kita adalah iman yang dibangun di dalam pengharapan eskatologi kita akan Kristus yang akan datang, yang kemudian membenarkan kita dan memberikan pengharapan bagi hidup kekal melalui kematian yang kita alami. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan bersyukur kepadamu untuk anugerah Allah pada hari ini. Kami sadar bahwa di dalam kehidupan kami sebagai manusia, kami tidak luput daripada duka cita oleh karena kematian seperti yang dialami oleh Luther dan Katarina terhadap orang-orang terkasih mereka. Tetapi di sisi lain kami bersyukur karena kedua orang ini boleh dikuatkan, dihiburkan di dalam pengharapan iman mereka kepada Kristus. Kami tidak lagi berada di bawah kutuk atau murka Allah karena dosa-dosa kami yang mengakibatkan kematian. Tetapi kami telah berada di dalam Kristus yang memberikan pengharapan, yang mengubahkan kematian menjadi jalan perjumpaan kami dengan Allah, menjadi jalan menikmati hidup yang kekal, menjadi jalan untuk terrealisasi seluruh karya pembenaran Kristus di dalam hidup kami, sehingga kami boleh menikmati kelimpahan kasih karunia Allah. Kami berdoa biarlah firman ini menguatkan setiap kami, meneguhkan jiwa kami untuk tetap berpengharapan di dalam Tuhan dalam keadaan duka cita kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin.